Hai teman-teman, selamat datang di channel Belajar Komputer. Kali ini kita akan belajar Microsoft Excel 2013. Apa itu Microsoft Excel 2013? Microsoft Excel adalah program aplikasi untuk mengolah data, membuat grafik, dan berhitung. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya untuk mengenal lebih dalam. Ini adalah tampilan lembar kerja atau biasanya disebut workbook. Yang ini adalah menu toolbar. Untuk yang kotak-kotak ini namanya adalah sel. Untuk yang huruf abjad ini namanya kolom. Untuk yang nomor ini namanya baris. Untuk yang ini namanya rank. Rank adalah gabungan antara sel, kolom, dan baris. Dan yang ini adalah sheet. Kita bisa menambah sheet dengan menekan plus yang di sebelah kanan ini. Sekarang kita akan belajar tentang menu toolbar. Pada Microsoft Excel 2013 terdapat 7 menu utama, yaitu Home, Insert, Back Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Kita kembali ke tab menu Home dulu. Di sini terdapat beberapa submenu toolbar. Yang pertama yaitu Clipboard. Di dalam Clipboard berisi icon untuk menyalin atau copy, memotong atau cut, meletakkan salinan atau paste, dan menyalin format atau format painter. Yang kedua yaitu font. Di sini kita bisa memilih jenis font, ukuran font, menaikkan size lebih besar, mengurangi ukuran font, menebalkan huruf, memiringkan huruf, menggarisbawahi huruf, memberikan border atau garis batas, memberi warna pada sel, dan memberi warna pada huruf. Yang ketiga yaitu alignment. Di sini kita bisa meratakan teks ke atas, meratakan teks ke tengah antara bagian atas dan bawah sel, meratakan teks ke bawah, meratakan teks ke sebelah kiri, meratakan teks ke tengah, meratakan teks ke sebelah kanan, mengatur rotasi huruf, memindahkan teks sedikit ke kiri, memindahkan teks sedikit ke kanan, menjadikan teks yang ada di sel menjadi beberapa baris supaya bisa dilihat semuanya, dan ini untuk menggabungkan sel. Yang keempat yaitu number. Di sini digunakan untuk mengatur format sel yang ada kaitannya dengan angka. Yang kelima yaitu style. Di sini digunakan untuk mengatur format sel tentang desain. Yang keenam yaitu cell. Di sini kita bisa menambah, menghapus, dan mengatur jarak panjang dan tinggi setiap sel. Yang terakhir yaitu editing. Di sini kita bisa menjumlah isi sel yang dipilih, membuat deret data dalam satu rank, menghapus semua yang ada di sel, mengurutkan data, hingga mencari dan mengganti data. Sekarang kita pindah ke tab menu Insert. Yang pertama yaitu Tabs. Digunakan untuk mengatur dan meringkas data dengan mudah dalam tabel pivot. Yang kedua yaitu Illustration. Digunakan untuk menambahkan gambar dan shapes. Yang ketiga yaitu Apps. Di sini kita bisa menambahkan software tambahan. Yang keempat yaitu Charts. Di sini kita bisa membuat grafik. Yang kelima yaitu Report. Digunakan untuk membantu membuat laporan yang interaktif. Yang keenam yaitu Sparklines. Di sini berguna untuk membuat grafik kecil yang data kita pilih. Yang ketujuh yaitu Filter. Berguna untuk memilah data secara visual. Yang kedelapan yaitu Link. Berguna untuk menghubungkan dokumen satu ke dokumen lain. Yang kesembilan yaitu Text. Di sini kita bisa membuat text box, header dan footer, word art, dan memberi ruang untuk tanda tangan.
Yang ke-10 yaitu simbol. Di sini kita bisa memasukkan rumus serta simbol-simbol ke dalam dokumen. Sekarang kita pindah ke tab menu Pack Layout. Yang pertama yaitu Themes. Di sini kita bisa memilih desain yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Yang kedua yaitu Pack Setup. Di sini kita bisa mengatur garis tepi pada dokumen, orientasi, ukuran, print area yang dipilih, hingga menambahkan background. Yang ketiga yaitu Scale to Fit. Di sini kita bisa mengatur ukuran sel. Yang keempat yaitu Sheet Option, berguna untuk mengatur garis pada sel. Yang kelima yaitu Arrange, berguna untuk mengatur gambar. Sekarang kita pindah ke tab menu Formulas. Yang pertama yaitu Function Library. Ini berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus Excel ke dalam lembar kerja. Yang kedua yaitu Define Names. Ini berfungsi untuk memberikan nama pada sel. Yang ketiga yaitu Formula Auditing. Ini berfungsi untuk menampilkan, memeriksa, dan mengubah formula yang digunakan pada sel. Yang keempat yaitu Calculation. Ini berfungsi untuk melakukan kalkulasi. Sekarang kita ke tab menu Data. Yang pertama yaitu Get External Data. Di sini kita bisa menambahkan dokumen. Yang kedua yaitu Connection. Di sini kita mengatur koneksi dokumen yang kita sambungkan. Yang ketiga yaitu Sort and Filter. Digunakan untuk mengurutkan data, memunculkan kotak dialog pengurutan, dan melakukan penyaringan pada sel. Yang keempat yaitu Data Tools. Digunakan untuk memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom, mewarnai pada tabel, menghilangkan baris yang terduplikasi, mencegah data yang tidak valid masuk ke sel, menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank, membuat relasi pada tabel, hingga mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Yang kelima yaitu Outline. Digunakan untuk mengelompokkan, memisahkan, dan menghitung total beberapa baris data yang terhubung. Sekarang kita pindah ke menu Review. Yang pertama yaitu Proofing. Di sini kita bisa mengecek tulisan kita yang sudah kita ketik. Yang kedua yaitu Language. Di sini kita bisa menerjemahkan tulisan. Yang ketiga yaitu Comment. Di sini kita bisa memberikan komentar, menghapus komentar, melihat komentar sebelumnya, melihat komentar selanjutnya, mengatur untuk menyembunyikan komentar atau memperlihatkannya, dan mengatur untuk menyembunyikan atau memperlihatkan persamaan matematika pada worksheet. Yang keempat yaitu Change. Di sini kita bisa melindungi sheet, melindungi workbook, menolak berbagi workbook, hingga memperbolehkan pengguna mengubah. Sekarang kita pindah ke tab menu View. Yang pertama yaitu Workbook View. Di sini kita bisa melihat dokumen secara normal sesuai hasil cetak, melihat tampilan dokumen beserta pemotongan setiap halaman, bahkan kita bisa mengatur sendiri yang ingin kita lihat. Yang kedua yaitu Show. Di sini kita bisa menampilkan penggaris, garis kisi, batang formula, dan heading. Yang ketiga yaitu Zoom. Ini berguna untuk memperbesar tampilan dan mengembalikan tampilan secara normal. Yang keempat yaitu Window. Di sini kita bisa membuka jendela baru, mengatur jendela supaya sejajar, mengunci sebagian lembar kerja, membagi jendela, menyembunyikan, memunculkan, hingga pindah jendela yang aktif. Yang terakhir yaitu Macros. Ini untuk melihat daftar makro yang dapat kalian gunakan. Itulah pengenalan singkat tentang Microsoft Excel 2013. Terima kasih sudah ikut belajar di sini. Sampai bertemu lagi.